Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita masuk kepada video kegiatan aksi nyata, perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Krisnawati Marlina. Sebelumnya, perkenalkan juga Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Sugiarto, dan pengajar praktik Ibu Marisa Agus Susanti. Pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 ini memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik yang telah dilakukan. Pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan dengan rekan saya. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua yaitu observasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pada kegiatan ini saya melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya Ibu Krisnawati Marlina selaku guru kelas 1 SDN Kemiri Sewu 2 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Nah, berikut ini kegiatan coaching pra-observasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bu Krisna akan melakukan percakapan pra-observasi mengenai kegiatan coaching dalam kegiatan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan hari apa Bu Krisna? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 25 nggih. Nggih, tanggal 25. Nah, sebelum kita masuk ke kelas itu kita harus melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Mohon izin Bu Krisna, kegiatan pra-observasi ini direkam sebagai bahan untuk pengumpulan tugas nantinya. Sudah siap Bu Krisna? Insya Allah siap. Iya, saat ini Bu Krisna mengajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Untuk kurikulum Saat ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Tahun ini. Kumer, berarti tahun ini mulai sudah berjalan kumernya ya. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, sehat Bu Krisna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Ratna Nggih. sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Harus selalu sehat Bu. Untuk nanti mata pelajaran yang akan disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran, Untuk mata pelajaran yang akan saya sampaikan nanti, yang akan saya praktekkan nanti adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya kalau boleh tahu Bu? Tujuan pembelajaran karena kami sudah mencapai bab 8 dengan judul di sekitar rumah, maka tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang lingkungan dan bekerja di sekitar rumah, peserta didik dapat membaca dan menulis kata yang sering ditemui. Oke. Ini satu kelasnya berapa siswanya Bu Krisna? 38. 38 itu otomatis dari latar belakang yang berbeda ya Bu ya. 38 siswa itu sudah bisa membaca semua atau masih ada beberapa yang masih perlu tambahan? Dari diagnostik awal dan progres beberapa bulan terakhir, sebagian besar alhamdulillah sudah lancar membaca. Hanya 1-2 orang yang masih perlu bimbingan. Tapi ngeja bisa ya Bu? Tahu huruf? Tahu huruf. Tahu huruf. Untuk strategi yang digunakan nanti pada saat pembelajaran, kira-kira strategi apa Bu? Untuk strategi, sebenarnya kalau model pembelajarannya karena kita sudah melewati masa COVID, jelas pembelajaran tatap muka. Dan karena dari yang tadi seperti Bu Ratna tanyakan mengenai dari latar belakang yang berbeda-beda, biasanya saya menawarkan anak-anak mau belajar seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin
menempel, atau mungkin ada yang menulis, ada yang bercerita, itu ditawarkan kepada mereka. Jadi biasanya kami bertanya atau mereka membuat semacam usulan, menulis saya mau ini, saya mau ini. Jadi dikategorikan berdasarkan apa yang mereka mau, gaya belajar yang mereka inginkan. Oh, berarti ini sudah masuk di pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Alhamdulillah. Tapi mungkin pelaksanaannya mungkin masih perlu banyak. Iya. Kadang memang kita itu ada beberapa program dan kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah, hanya masih belum terplot-plot di administrasinya. Biasanya itu seperti itu. Pelaksanaannya juga karena kelas 1 otomatis mengkondisikan siswa untuk fokus kepada pelajaran itu juga sangat penuh tantangan Bu, Iya. sekali. Iya, betul. Ini saya juga harus banyak-banyak belajar nih Bu untuk bagaimana caranya menghandle kelas 1 karena sejauh ini saya masih belum berkesempatan di kelas 1. Biasanya memang di kelas 4 atau di kelas 5 begitu. Kemudian Bu Krisna, kira-kira tantangannya nanti apa ini yang Bu Krisna hadapi ketika pembelajaran di kelas? Tantangannya mungkin karena jumlahnya melebihi, bisa dibilang kelas besar 38, otomatis ya, apalagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan tugas yang berbeda-beda sesuai keinginan mereka, maka kondisi kelas nanti itu yang menjadi tantangan utama. Karena anak kelas 1 pasti akan sering memanggil gurunya untuk bertanya. Nah, ketika yang satu kita sedang taking care, sedang pedulkan, yang satu akan memanggil. Itu sih nanti tantangannya. Jadi bisa jadi pada praktek besok mungkin akan terlihat chaosnya seperti apa gitu. Nah Bapak Bu, kalau untuk kegiatan pembelajaran sebisa mungkin kan memang kita bisa mengondisikan kelas, tapi memang kan untuk kenyataannya yang di kelas rendah itu memang sulit. Itu pun saya lihat di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Kemudian nih Bu, dari pembelajaran diferensiasi yang Bu Krisna nanti akan sampaikan, kira-kira ada media yang digunakan atau tidak? Kalau media, nanti saya rencananya akan menggunakan media gambar, jadi semacam permainan dulu, anak-anak secara bergantian menempel di depan sebelum benar-benar masuk ke tugas yang berdiferensiasi. Iya. Kalau untuk kesiapan atau kesadaran sosial emosional siswa untuk menyiapkan siswa secara psikis siap dan mampu belajar di kelasnya Bu Krisna, apa biasanya yang Bu Krisna lakukan? Biasanya pada saat setelah belajar, setelah berdoa, anak-anak suka memainkan tepuk semangat. Itu biasanya ada satu anak yang sering suka memimpin dengan suara lantang memberikan aba-aba, teman-temannya melakukan tepuk semangat. Itu sih. Dan juga biasanya saya bertanya dulu, kalian hari ini mau belajar mata pelajaran apa dulu? Jadi tidak sesuai pas dengan jadwalnya, misalnya bahasa Indonesia dulu atau PPKN dulu, mereka yang saya berikan kesempatan untuk memilih. Oh begitu. Oke, keren ini Bu Krisna. Saya juga di kelasnya Bu Krisna pernah lihat untuk bagaimana perasaanmu hari ini. Itu juga salah satu cara mengidentifikasi perasaan murid, masing-masing murid begitu. Mereka merasakan apa gitu kan, itu juga salah satu caranya. Iya, tapi sepertinya sekarang agak susah untuk dijalankan secara kontinu di kelas 1 gitu. Kalau awal-awal dulu memang sempat saya jalankan itu, ada media yang berbentuk emoji itu yang mereka letakkan di setiap masing-masing perasaan. Dan biasanya pagi setelah saya cek, oh ada yang merasa marah, ada yang berani bercerita ke depan gitu. Kalau sekarang sudah kontinuitasnya itu yang belum berkurang, yang saya belum terbiasa. Tadi kita sudah membicarakan mengenai desain kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Krisna secara gamblang ya, secara sepintas begitu. Nah, ini saya mau tanya mengenai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi.
melalui kegiatan menyimak dan menanggapi, itu kan siswa dapat membaca dan menulis kata yang sering ditemui. Nah, itu nanti teknis pelaksanaan di kelasnya itu bagaimana, Bu Krisna? Biasanya kalau saya atau yang rencananya akan saya lakukan, saya menunjukkan gambar, menceritakan sedikit bagaimana pekerjaan atau alat bahkan seragam yang dipakai oleh pekerja tersebut, dan itu anak-anak biasanya saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, respon mereka bagaimana, apakah pekerjaan ini menarik, apakah ada yang perlu ditanyakan. Bahkan ada anak-anak yang di awal saya memberikan penjelasan mengenai pekerjaan sudah bertanya mengenai berapa uang yang bisa didapatkan. Nah, saya harap besok ketika praktek mungkin anak-anak bisa lebih responsif dan lebih aktif untuk menanggapi. Jadi nanti gambarnya berupa profesi, sebuah pekerjaan, terutama yang sering mereka temui. Iya. Kemudian ini saya tadi juga mendengar bahwasannya memang di kelas 1, di kelasnya Bu Krisna ini siswanya cukup banyak. Jadi sering terjadi chaos. Nah, itu menurut Bu Krisna kiat-kiat apa ini yang sudah dilaksanakan Bu Krisna sejauh ini untuk mengaktifkan anak-anak agar mengikuti kegiatan pembelajaran secara penuh? Selama ini ketika anak-anak sedang chaos atau fokusnya sudah berpindah, ada beberapa bukan ice breaking ya, hanya untuk mengembalikan mereka fokus, walaupun kadang fokusnya tidak bertahan hanya bertahan beberapa menit. Mereka suka biasanya seperti jadi patung, maka mereka akan langsung auto berubah jadi patung, tapi ya tidak bertahan lama. Atau ada juga lagu yang sempat saya cari di YouTube, lagu untuk mengembalikan fokus mereka kepada saya. Lagunya itu seperti pasang matanya ping-pong gitu. Mereka ada gayanya. Iya. Pakai lagu berarti ya. Pakai lagu. Tahu juga bisa pakai tepuk-tepuk. Pakai tepuk. Kira-kira nanti kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Krisna ini akan dilaksanakan dalam durasi berapa menit? Durasinya seharusnya kalau secara pembelajaran satu kali pertemuan kan 35 menit sekitar. Kalau biasanya dari jam 7 sampai jam 8. Setelah itu mereka ada rehat sebentar sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jadi besok hari Kamis rencananya itu di jam pertama. Gitu. Baik Bu Krisna, dari kegiatan pembelajaran yang awal sudah, proses juga sudah, kita masuk ke evaluasi. Nah, nanti desain evaluasinya yang akan Bu Krisna lakukan di kelas itu seperti apa? Untuk evaluasi yang akan saya lakukan, karena babnya mengenai pekerjaan di lingkungan sekitar, apalagi anak-anak itu suka sesuatu yang visual, yang berwarna-warni gitu kan, berupa gambar. Jadi nanti saya akan memberikan, selain tugas diferensiasi yang tadi sempat saya jelaskan, saya akan memberikan satu lagi tugas yang berupa gambar-gambar profesi dan meminta anak-anak untuk menuliskan nama profesi tersebut berdasarkan gambar. Terus dari evaluasi yang rencana akan dilakukan itu, apakah sudah menjawab tujuan pembelajarannya? Sudah ada rubriknya juga mengenai standar evaluasinya bagaimana, apakah dari kelengkapan huruf besar, huruf kecilnya itu sudah ada. Nah, berarti dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir harapannya tujuan pembelajarannya tercapai. Berarti nanti kita tinggal melaksanakan pembelajaran yang real, yang nyata di kelas hari Kamis ya Bu Krisna. Mohon bantuannya untuk nanti saya bisa masuk ke kelasnya panjenengan. Terima kasih atas bantuannya. Demikian hasil kegiatan praobservasi yang saya sudah lakukan bersama Bu Krisna. Semoga nanti akan ada tindak lanjut yang lebih positif setelah ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2.
Setelah kita melakukan tahapan praobservasi, tahapan selanjutnya ialah observasi pembelajaran di kelas. Nah, observasi pembelajaran di kelas ini kami laksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 bertepatan dengan hari Kamis pada kelas 1 fase A semester 2 bab 8 yaitu di sekitar rumah dan pokok bahasanya mengenai eksplorasi lingkungan sekitar rumah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bunda minta tolong ketua kelas untuk membimbing berdoa terlebih dahulu.
semangatnya sudah bagus sekali hari ini. Nah, berarti kita sudah bisa mulai untuk belajar ya? Ya. Kira-kira anak hari ini mau belajar pelajaran apa dulu? Bahasa Indonesia. Hari ini ada bahasa Indonesia, ada seni budaya. Kita mulai bahasa Indonesia dulu ya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Gambarnya di situ itu ada banyak orang yang bekerja, ada yang biasa, ada yang bekerja di rumah sakit. Kira-kira itu di halaman berapa? Coba dicari, masih ingat gak? Yang waktu sebelumnya ada mengamati gambar 100. Yang benar berarti ke halaman 200. Ternyata masih ingat. Waktu itu kita mengamati gambar pada halaman 200. Nah, berarti hari ini kira-kira kita akan belajar apa kalau melihat di halaman 200? Tentang pekerjaan. Sebelum kita mulai bahas lebih jauh tentang pekerjaan, kira-kira anak-anak tahu nggak pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita?
pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak bisa lebih mengenal pekerjaan contohnya mungkin pekerjaan orang tua. Nah, ada yang bisa kasih tahu nggak pekerjaan orang tuanya apa? Belum pekerjaan. Nama ayah kalian bekerja sebagai apa? Oh, karyawan pabrik rokok. Oh, guru. Oh iya, ada petani juga. Wah, hebat deh. Nah, sekarang kita lanjut. Gambar. Nanti kita minta tolong dibantu. Yang pertama, perhatikan pasang matanya, bagus sudah siap. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kita punya gambar di sini. Gambar apa ini? Tempat sekolah. Kira-kira kalau di sekolah itu siapa saja sih yang bekerja di sekolah? Pembersih. Oh, bapak tukang kebun ya. Benar. Nah, di sini Bunda punya beberapa gambar. Kalau gambar yang ini, ada yang mau bantuin Bunda nempel? Biar Adi coba Bunda jalan sambil tutup mata, yang tak pegang bantuin Bunda nempel. Siap ya? 1, 2. Garis bantuin Bunda. Nggak mau? Oh, oke, wes boleh, wes. Ya, tempel dulu. Di sekolah, terserah bebas mau ditempel di mana. Oke. Nah. Terus apa lagi tadi yang ditempel di sekolah? Mei, maju ke depan. Bantuin Bukina nempel. Gantian. Terserah bebas, boleh ditempel di mana. Kepala sekolah. Nah, satu lagi tadi bilang apa? Pak Guru. Gambar Pak Gurunya nggak ada. Siapa yang dijawab pilihan lagi? Bapak yang bersih-bersih, bantuin kalian bersih-bersih. Oke, nah, lagi satu lagi. Iya, sabar. Kak, ayo kembali ke tempat dulu. Nanti kalau udah nggak bisa bantuin. Baik, seperti yang kalian lihat di sini ada guru, ada kepala sekolah, ada tukang kebun, iya benar. Itu bantuin kalian menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman.
Gambar yang kedua adalah rumah sakit. Kira-kira yang bekerja di rumah sakit ada siapa? Masih ada yang berdiri. Yang duduknya paling rapi masih. Kan tinggal menempel. Oh ya, Mas Harun nggak isi Mas Harun. Sabar, kasihan tuh. Ya, coba ditanya, gimana sih Bu Dokter itu kalau bekerja? Oh iya boleh, silakan isi tempel. Nah, Bu Dokter bekerjanya di situ, di rumah sakit. Kalau yang ini, yang rapi dulu, yang paling rapi bisa bantuin Bu Krisna maju. Oh isi lagi. Boleh. Oh iya, enggak malu deh.
tugaskan untuk tugas mengenai belajar sebelum coba baris di sini satu-satu.
Oh iya, buku pakai buku ya kalau belajar. Iya bagus. Lagi yang mana lagi? Kalau itu gimana? Oh iya. Apa sih itu pekerjaannya? Pasar? Pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang Oke, yang lainnya di bawah perhatikan temannya dulu ya. aku dapat suratnya. Ayo, silakan dibaca ya. Bisa membuat kalimat sebanyak ini. Hebat. Kalian tepuk tangan dulu dong buat maju lagi nanti tulisan lagi. Kata.
Setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas, tahap selanjutnya ialah kita melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini dilakukan pada hari Sabtu, yaitu tanggal 27 Mei 2023 bertepatan dengan penilaian individu kelima. Kegiatan ini didampingi oleh pengajar praktek dan direkam sebagai bahan pengumpulan tugas. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah kita berdua lakukan kemarin pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Nah, pada tahap ini Bu Krisna, Bu Marisa mohon izin untuk merekam sebagai bahan nanti untuk dijadikan pengumpulan tugas. Baik, kita mulai. Untuk kegiatan pasca observasi kita akan menggunakan alur tirta seperti pada saat materi yang sudah disampaikan di modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Baik, langsung saja kita mulai Bu Krisna. Bagaimana kabarnya Bu Krisna hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bersemangat sih. Bersemangat. Kita belajar bersama-sama ya Bu Iya. Krisna. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Krisna, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bu Ratna dan Bu Marisa yang memberikan saya kesempatan untuk belajar sekaligus persiapan menunggu pelatihan guru penggerak. Nah, kalau untuk rencana pertemuan pada hari ini menurut saya adalah untuk berdiskusi, bertanya jawab, terutama mungkin saya akan banyak tanya juga mengenai praktek dengan model diferensiasi yang kemarin sudah saya laksanakan dan dibantu coaching juga sama Bu Ratna kemarin. Nah, kira-kira ini kalau menurutnya Bu Krisna, ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini itu apa? Ukuran keberhasilan pertemuan hari ini menurut saya adalah dengan saya mendapatkan mungkin banyak referensi untuk bisa lebih baik lagi menyampaikan kegiatan belajar selanjutnya kepada anak-anak, karena kebetulan kemarin responnya bagus sekali Bu Ratna. Ini saya perlu garis bawahi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa sih kita perlu melaksanakan kegiatan berdiferensiasi itu dalam kelas? Kalau menurutnya Bu Krisna itu apa landasan terpentingnya kita melakukan pembelajaran diferensiasi? Sebelum kita masuk apa sih landasan pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu tahu dulu ya, pahami dulu diferensiasi itu apa. Diferensiasi sendiri kan dari kata different, berbeda. Berarti secara gampangnya, secara mudahnya, setiap anak itu punya style belajar yang berbeda-beda. Begitupun juga guru punya style mengajar yang berbeda-beda. Tapi karena guru itu bertindak sebagai fasilitator, maka kita yang harus beradaptasi dengan gaya belajarnya anak-anak. Jadi menurut saya pembelajaran diferensiasi itu bagaimana cara guru menyampaikan kegiatan belajar disesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak. Mereka inginnya apa, moodnya apa. Menurut saya seperti itu. Kemarin juga dari yang disampaikan Bu Krisna ini kemarin itu sudah nampak pada kegiatan pembelajaran Bu Krisna. Dan itu saya setuju sekali. Ternyata kelas 1 bisa ya explore seperti itu. Itu juga karena dari guru. Kalau orang yang berbeda nanti juga hasilnya pasti akan berbeda Bu Krisna. Kemudian ini Bu Krisna. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai alasan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kesempatan apa nih yang mulai dimiliki Bu Krisna sekarang? Kesempatannya yang bagaimana? Kalau kesempatan yang kira-kira saya miliki sekarang ya, yang sepaham saya adalah seperti ketika awal saya juga
kebetulan mengikuti seleksi CGP untuk angkatan selanjutnya setelah Bu Ratna. Saya juga pernah bilang bahwa dengan melakukan kegiatan coaching ini atau mengikuti kegiatan guru penggerak itu membuat saya memiliki kesempatan untuk mengeksplor diri saya lebih banyak lagi, karena saya yakin saya ini belum maksimal gitu. Dan pastinya kegiatan mengajar yang kemarin dibantu oleh Bu Ratna untuk coaching dan supervise-nya menurut saya masih belum sempurna, belum seperti yang saya ekspektasikan gitu, Bu Ratna. Jadi kesempatan belajar yang saya dapat ini benar-benar ingin saya manfaatkan untuk lebih baik lagi, dan juga membuat anak-anak juga minat belajarnya tumbuh dengan sendirinya tanpa harus kita membuat peraturan, tapi mengajak mereka yang inisiatif untuk mengikuti kegiatan belajar. Jadi ini selain menggali diri sendiri, juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa mengeksplorasi dirinya lebih baik begitu ya. Iya. Dari kegiatan kemarin dan kegiatan sebelumnya Bu Krisna melakukan coaching ini dengan kita, itu dari skala sampai 10 itu kira-kira Bu Krisna ada di skala berapa dalam pencapaian tujuan yang selama ini Bu Krisna pasangkan gitu? 1 sampai 10 ya. 8. Oke. Harapannya nanti akan meningkat ya Bu ya. Harapannya Setelah akan coaching akan meningkat. Kalau bisa 10 ini. Kalau bisa 10. Ini ada alasannya Bu kenapa 8. Karena kan 8 itu angka yang baik nih ya kan. Tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi gitu kan. Kenapa saya pilih angka 8? Karena saya juga harus saya nggak boleh self low esteem dong. Saya harus juga memotivasi diri saya sendiri supaya apa yang saya lakukan kemarin, saya sudah berusaha yang terbaik, jadi saya sudah baik gitu. Jadi memuji diri saya sendiri. Tapi saya juga tidak mau berpuas diri, karena ketika saya buka lagi modul ajar saya, ternyata ada yang miss, ada yang belum saya sampaikan begitu. Jadi saya rasa saya bisa lebih baik lagi, dan yang memang praktek tidak ada yang sempurna kan. Rencana boleh dibuat sedetail mungkin, sekreatif mungkin, tapi pada saat pelaksanaan kan tergantung oleh kondisi. Betul. Ya kan, ada respon dari anak-anak, dan itu yang membuat saya harus bisa memutar otak secara cepat. Kira-kira ketika anak-anak memberikan saya respon seperti ini, apa ya tanggapan saya gitu. Otomatis itu bisa jadi keluar dari modul ajar atau rencana yang saya buat. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya mendesain pembelajaran bisa semaksimal mungkin, tapi kita tidak tahu pelaksanaan seperti apa nanti di kelas. Nah, menurut Bu Krisna, ini otomatis kita pada saat memberikan kegiatan pembelajaran di kelas, kita mempunyai sesuatu yang bisa kita tonjolkan, kita mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini kira-kira kekuatan yang dimiliki Bu Krisna itu seperti apa? Aduh, kekuatan yang disadari apa yang tidak disadari? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau kekuatan yang saya percaya diri nih, saya sadari adalah kemampuan saya dalam switch strategi. Jadi ketika seperti kemarin, mungkin bisa dilihat lagi di video kalau terikot ya kemarin, ketika pembagian tugas saya sempat memanggil untuk yang memilih tugas menempel silakan maju ke depan, tapi pada faktanya karena anak-anak terlalu excited maju semua kan, maju semua, jadi chaos, jadi kacau. Nah itu saya langsung harus bagaimana caranya ini mengkondisikan anak-anak kembali. Kalau menurut saya sih kekuatan saya itu yang saya sadari. Kalau yang tidak saya sadari, yang Bu Ratna sempat sampaikan, katanya saya sabar. Tidak Bu, kalau melihat anak-anak seperti saya kemarin mah, kesabaran saya sebenarnya tipis sekali Bu. Tapi memang kalau dilihat kemarin itu dari Bu Krisna menyampaikan apa yang di kelas itu memang sabar Bu. Oh, itu kan itu sabar. Yang harus saya garis bawahi itu memang yang pertama sabar, karena kelas 1 ini kalau kita berikan sesuatu yang lebih keras gitu ya, mereka takut, mereka
tidak mau menunjukkan dirinya. Tapi kalau saya lihat kemarin dari kegiatannya Bu Krisna, anak-anak itu excited, berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan gagasan dan pikiran. Iya, bahkan Gitu. gagasannya out of the box kan Iya. kemarin. Sempat ada apa namanya itu sesuatu yang tidak terduga yang mereka ucapkan. Kita sendiri bahkan tidak terpikir bahwa mereka akan menjawab seperti itu, begitu kan. Iya sih. Keren loh Bu Krisna, saya Terima kalau kasih. masuk di kelas 1 belum tentu bisa sesabar dan setenang Bu Krisna. Kemudian ini Bu Krisna, dari kekuatan, dari switch strategi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira nih Bu Krisna, peluang atau kemungkinan apa ini yang bisa Bu Krisna ambil dalam kegiatan pembelajaran untuk diterapkan ke depan? Peluang yang bisa saya ambil untuk kegiatan ke depannya itu tadi sih, dari pembelajaran diferensiasi. Ternyata ketika anak-anak diberikan pilihan dalam kegiatan belajar, ternyata mereka bisa. Padahal mereka kelas 1. Bahkan afternya, saya tidak record itu testimoninya mereka. Mereka mendatangi saya, Bu, kemarin. Bu Krisna, saya mau ganti dong pilih tugasnya yang satunya gitu. Oke. Biar saya bisa mencoba. Kemarin kalau nggak salah Bilkis itu bilang, saya mau mencoba tugas yang bercerita, Bu, biar saya bisa maju ke depan membaca cerita seperti Mbak Aini kemarin. Ternyata testimoninya seperti itu. Jadi saya rasa peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil ya, saya berharap saya bisa continue untuk menerapkan pembelajaran dengan model seperti ini gitu, karena Itu yang sulit. iya, kontinuitas, konsistensi itu yang Iya. susah. Kadang kan mood kita kan naik turun. Manusia. Nah, hanya siswa saja loh, guru juga moodnya naik turun. Benar sekali. Tapi memang kegiatan kemarin Bu Krisna itu dari ketiga kegiatan yang berbeda, dari konten yang berbeda, proses yang berbeda, itu saya lihat di kelas itu aktif semua. Padahal Alhamdulillah. saya juga tahu Mereka kelasnya, bekerja sama dengan nggih. baik. Anak-anaknya itu 36 kan, nggih. 38. 38 itu masih kelas 1, masih membutuhkan bimbingan, tapi ya pelaksanaannya istimewa sekali. Terima kasih, Bu. Kemudian Bu Krisna, kita sudah ngomongin masalah kekuatan, masalah peluang, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Krisna dalam meraih tujuan itu, menurut Bu Krisna itu yang bagaimana? Kalau hambatan, seperti yang kita bahas barusan sih, konsistensi, ya kan, kontinuitas kita untuk komit melakukan yang lebih baik lagi, improve lagi, mengeksplor lagi. Itu sih hambatannya yang istilahnya tantangan terberat, malas, Bu. jujur realitanya itu kemalasan itu wah susah sekali gitu kan. Zona nyaman, Iya nggih. benar. Apalagi kan berhadapan dengan kelas 1 yang bisa dilihat kemarin cukup aktif. Mengajar saja itu sudah capek, pulangnya masih harus bikin evaluasi, kita harus bikin rencana lagi Betul. buat kegiatan esoknya. Itu sih kalau tantangan untuk dari dalam diri saya sendiri, melawan kemalasan dari diri saya sendiri. Iya, betul. Tapi kalau di kegiatan belajar yang hubungan dengan anak-anak, hambatannya mungkin yaitu tadi sih yang chaos, kacau, karena anak-anak kemarin ada yang tiba-tiba main prosotan pada saat temannya sedang bercerita, ada yang ngobrol sendiri. Itu sih hambatannya. Saya masih berusaha bagaimana caranya anak-anak ini fokus gitu. Walaupun sudah dilakukan teko, lagu, tapi fokusnya anak kelas 1 itu hanya bertahan beberapa menit. Iya. Itu sih hambatannya. Nah, hambatan tadi yang pertama saya garis bawahi ada melawan kemalasan. Otomatis musuhnya adalah diri sendiri. Kemudian ada kekacauan yang terjadi di dalam kelas. Otomatis kan kita sebagai guru juga memiliki solusi nih. Apa yang akan kita lakukan ketika kekacauan itu terjadi dalam kelas. Sama yang melawan kemalasan. Kira-kira Bu Krisna ini solusinya apa ini yang akan dilaksanakan untuk kedepannya? Solusinya yang pertama dulu yang melawan kemalasan. Makanya saya ikut seleksi guru penggerak supaya saya ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, yang sama-sama ingin melawan kemalasan nih. Gitu.
Jadi kan biasanya kalau kita sama kayak anak-anak kan, kalau ada temannya baru kita itu lebih rajin mungkin kan gitu, karena iri kok teman saya bisa, saya nggak bisa sih kan gitu. Nah kalau misalnya dari anak-anak sendiri sih, saya pastinya kalau untuk yang berhadapan dengan anak-anak ya saya nih yang kreatif, saya cari referensi di berbagai sosial media, bagaimana cara mengembalikan fokus anak-anak, atau mungkin membuat permainan dan menginovasinya menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Karena ada beberapa topik atau lagu yang saya ubah sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Tapi ya itu, yang namanya anak-anak, mereka sangat konsisten untuk membuat kekacauan, sedangkan kitanya kitanya sudah lelah. Kreatif yang harus diarahkan itu. Berarti kan bisa lihat sendiri di kelas-kelas itu ada tugas-tugasnya anak-anak yang ditempel. Mereka excited pas menempel, oh iya sudah bagus, besoknya sudah ada yang sobek, ada yang betul. Nah, itu tuh yang challenge sekali gitu untuk di kelas 1. Iya. Ini tadi kita sudah membicarakan mengenai hambatan dan solusinya. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya mengenai rencana Bu Krisna. Ya, otomatis kan ada rencana-rencana yang akan kita buat, planning yang akan kita lakukan dalam mencapai tujuan. Nah, rencana apa ini yang akan dilaksanakan Bu Krisna untuk mencapai tujuan? Tujuannya ini maksudnya untuk saya bisa menjadi pembelajar yang lebih tujuannya kalau sekarang sih masih menunggu kapan ya saya ini mulai masuk pelatihan guru penggerak gitu kan. Tapi selebihnya sih saya cari referensi di YouTube, itu kan banyak sekali video-video dari guru penggerak kan ya, mereka yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk yang kemarin ini saja saya cari video yang juara 1 pembelajaran diferensiasi begitu, cari ini gimana sih stylenya mereka, cara mengajar mereka. Terus ya walaupun saya masih belum sepenuhnya menerapkan sih, lebih terlihatnya di diferensiasi produknya kan. Kalau untuk yang konten dan yang lainnya saya masih butuh belajar lagi nih. Jadi sekarang sih rencana saya sih masih ya ingin mencari banyak referensi supaya nanti ketika saya akhirnya mengikuti pelatihan guru penggerak, saya juga lebih siap dan bisa lebih eksplor lagi kemampuan diri sendiri. Oke, kemudian strategi dan prioritas. Nah, kira-kira prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Prioritas dan strategi. Kalau prioritasnya sih dia mencoba untuk lebih rajin lagi sih, karena malu sudah mengajar 8 tahun tapi kok tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan kan, rasanya kayak kerja cuma datang pulang itu tidak nyaman. Saya rasa ada yang mengganjal, itu harus ada value yang didapat gitu kan. Jadi ketika pulang itu ada perasaan lega, ada perasaan senang, excited buat besoknya bekerja lagi gitu sih. Kalau prioritasnya saya ingin itu lebih merajinkan diri sendiri. Kalau strateginya tanya-tanya sama Bro. Dan minta referensi, Brana ini modelnya bagaimana. Nanti mungkin saya bakalan tanya-tanya Brana. Pasti saya bantu kalau saya bisa. Nanti kalau udah bisa sama-sama belajar harusnya. Alhamdulillah sudah dapat coach. Kemudian kalau sudah ada rencana dan strategi, jangka waktu dalam pelaksanaannya kira-kira kapan ini? Jangka waktunya sih karena ya terinspirasi dari coaching ini, saya sudah mulai dari awal pas identifikasi awal itu sesi coaching awal itu sih saya sudah mulai ini udah harus dimulai nih gitu, nggak usah nunggu lagi gitu. Dan kalau batas waktunya juga saya harap ya sampai seterusnya saya bisa konsisten, bisa continue gitu kan, karena kembali lagi pada akhirnya nanti manfaatnya ya untuk saya sendiri ya, nyamannya untuk saya sendiri. Dari yang dipaparkan Bu Krisna, dari keinginan, dari prioritas, strategi, dan jangka waktunya sampai batas waktu yang tidak ditentukan tadi,
itu pasti ada ukuran keberhasilannya dong. Ya, kira-kira ini ukuran keberhasilannya sampai di titik mana ini? Ukuran keberhasilan sebenarnya sama dengan jawaban saya ketika seleksi. Ukuran keberhasilan saya itu ketika saya sudah benar-benar menemukan formula yang nyaman untuk bekerja. Karena kan selama ini oke lah mungkin barusan atau kemarin Burata bilang oh mengajarnya sudah bagus. Oke, saya ada sedikit merasa senang di situ. Tapi ada pekerjaan kulit itu kan tidak hanya mengajar, ya kan, tertib administrasi. Ya. Nah itu tuh Ya, yang betul. saya butuh menemukan formula bekerja yang nyaman. Karena kan kalau misalnya tertib administrasi untuk kegiatan belajar selanjutnya saya bisa nih melihat oh kemarin saya mengajarnya seperti ini, menggunakan model seperti ini, medianya seperti ini. Jadi untuk besoknya saya harus apa nih? Jadi kalau tertib administrasi kan jadi bisa untuk referensi kedepannya mau buat seperti apa, dan juga otomatis kan pasti menyesuaikan karakteristik belajar peserta didiknya juga. Saya itu sih ukuran keberhasilannya adalah menemukan formula bekerja yang nyaman dan cocok untuk saya sendiri. Oke, berarti nanti harapannya juga dari skala 1 sampai 10 ketika sudah dilakukan coaching ini harapannya meningkat ya, Bu? Meningkat, harus meningkat. Harus meningkat. Targetnya berapa ini, Bu Kris? Target apa maksudnya? Target nilai skala itu tadi 10. 1 sampai 10. Aduh, kalau 10 masih belum yakin. tapi berusaha sampai 10 karena kan tidak ada yang sempurna lah, Bu. Tapi mencoba untuk sempurna kan tidak masalah. Ya. Ini sudah berkomitmen, sudah mempunyai gambaran ke depan seperti apa. Nah, menurut Bu Krisna nih, pasti dalam melaksanakan kedepannya ini pasti kita butuh orang-orang yang dapat menyupport kita. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Krisna dalam menjaga dan melaksanakan komitmen yang sudah dibuat? Siapa dan apa? Siapanya sih ya yang pasti dari diri sendiri dulu. Terus juga ada support dari orang tua juga kan, karena oh berarti kamu menjadi guru itu tidak hanya sekedar oh jadi guru dapat gaji selesai, benar-benar amanah untuk menjadi fasilitator kegiatan belajar anak-anak. Jadi apa ya, benar totalitas lah istilahnya. Jadi ada support dari orang tua dan juga pastinya ada bapak kepala sekolah, rekan-rekan kerja juga, terutama Bu Ratna ini yang sudah berpengalaman. Saya butuh ini gitu kan, supportnya untuk bisa komit untuk menjadi pengajar yang lebih baik. Terakhir, dari seluruh kegiatan kita hari ini, pasti setelah kegiatan ini harusnya ada tindak lanjut dong, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu semua. Nah, apakah Bu Krisna ada tindak lanjut nih setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Tindak lanjut sih berusaha untuk melanjutkan kegiatan seperti kemarin, kegiatan belajar seperti kemarin sih. Dan nanti pastinya saya bakalan tanya-tanya banyak ke Bu Ratna gitu kan, Bu ini enaknya gimana, kayak kemarin mengenai evaluasi saya kan juga sempat tanya iya kalau diferensiasi ini gimana. Tapi Bu Ratna coba dieksplor aja kalau misalnya tugasnya seperti ini maka mau buat evaluasi seperti apa terserah kan Bu Krisna yang punya kelas nih gitu. Anggap saja saya nih sutradaranya nih, saya mau arahkan aktor saya jadi seperti apa itu terserah saya kan, seperti itu. Dan ya alhamdulillah akhirnya kemarin saya nemu formula nih gimana cara evaluasinya gitu, jadi nggak harus menambahkan tugas lagi, ternyata sudah sesuai lah, walaupun mungkin masih agak bingung dan kurang sempurna, tapi setidaknya saya mencoba dan next saya mau perbaiki lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Krisna. Terima kasih atas kesempatannya. Percakapan pasca observasi kita sudah kita lakukan dengan baik. Semoga ini
merupakan langkah awal yang positif untuk kita menjadi guru-guru yang lebih ideal, yang bisa menuntun tumbuh kembangnya anak-anak, membawa anak-anak menuju ke kesuksesan di masa depannya. Ini juga saya masih belajar Bu Krisna, sama-sama belajar nanti ya. Kita akan belajar, kita akan terus bisa meningkatkan diri tentu saja untuk kualitas SD kita pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Dadah. Demikian paparan kegiatan aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik, yaitu melalui kucing. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Salam guru penggerak.